Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Fieri Surya Putra dengan NIM 11 2024 15778. Dan ini saya ingin presentasikan tentang hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang laporan proyek akhir analisis sentimen keracunan makanan program MBG dari sosial media menggunakan klasifikasi Knife Bayes. Nah, pertama-tama, kenapa sih kita itu mengambil tema ini untuk program akhir kami untuk UAS Data Mining? Nah, jadi di latar belakangnya ini yaitu, jadi itu program MBG ini sebenarnya itu adalah program pemerintahan yang memberikan makan gratis kepada siswa-siswa SD, SMP, SMA yang dimana mereka itu nanti akan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk memberikan makanan gratis yang bergizi. Nah, di mana program itu sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 tahunan ini, dan kemudian sudah berjalan cukup banyak di seluruh daerah Indonesia. Tetapi isu yang muncul baru-baru ini yaitu adanya laporan keracunan makanan terhadap siswa-siswa yang memakan dari program MBG ini. Nah, di sini sudah dilihatkan bahwa ada 109 laporan keracunan, di mana jumlah siswa yang keracunan sudah mencapai 11.660 siswa, yang menyebabkan salah satu kemungkinan penyebabnya adalah keracunan GERD masal pada MBG adalah bakteri E. coli dan Salmonella. Nah, jadi kami memiliki ide untuk membikinkan sebuah aplikasi tentang analisis sentimen, yang dimana untuk mengetahui opini dan emosi masyarakat terhadap suatu kebijakan, dan dimana kebijakan ini adalah program MBG tersebut. Nah, jadi dari pendekatan ini, kami ini pemerintah dapat memperoleh informasi objektif dari data media sosial atau pemberitaan mengenai keluhan maupun dukungan publik, serta menjadikannya dasar dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Nah, di mana untuk analisis sentimen ini itu ada beberapa metode yang bisa digunakan, di antaranya yaitu SVM, Neural Network, dan Bayes, yang dimana memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kelompok kami memilih untuk menggunakan math Bayes karena sifatnya yang sederhana, praktis, dan memiliki tingkat akurasi yang baik. Jadi secara sederhana, math Bayes itu adalah salah satu metode yang simple untuk digunakan untuk analisis sentimen, tetapi dia juga memiliki hasil akurasi yang tinggi. Jadi anggapannya tidak loss-loss situation lah, seperti itu. Nah, kemudian eh, kami ini akan membuat aplikasinya Navbias yang dimana nanti akan di deploy di Streamlit sehingga nanti bisa dilihat secara pada masyarakat tampilannya simple dan sederhana untuk dipakai seperti itu. Nah, kemudian selain itu adanya untuk mengimbangi bias, kami juga menggunakan TF-EDF biar lebih representatif, kemudian gunakan Laplace smoothing biar untuk menghindari probabilitas yang nol, kemudian penyimbangan data menggunakan smooth agar tidak adanya bias ke salah satu pihak, negatif, netral, atau positif seperti itu. Nah, di penelitian ini, analisis sentimen itu digunakan untuk mengklasifikasikan serta filtering kata terbanyak dari kasus korban keracunan makanan pada program MBG menggunakan FBS. Nah, di sini rumusan masalah yang kita ambil itu ada tiga. Dataset komentar YouTube yang relevan, berkualitas untuk mengasih sentimen masyarakat terhadap program MBG, kemudian proses pemesan data untuk mengubah teks komentar mentah menjadi data yang siap digunakan dalam sentimen, yang kemudian perlunya penerapan algoritma FBS untuk mengklasifikasikan sentimen komentar menjadi kategori positif, negatif, dan netral, serta memfiltering kata-kata yang sering muncul. Nah, baik. Sekarang, bagaimana sih langkah-langkah atau caranya kita itu dalam mengerjakan eh, penelitian ini atau proyek ini seperti itu. Nah, jadi untuk metode penelitiannya bisa dilihat dari alurnya sini. Yang pertama tuh ada start atau langkah awalnya kita. Kemudian scraping data di mana kita itu mengambil data mentah komentar dari YouTube, Instagram, dan kemudian berbagai macam media sosial yang kita jadikan dataset sendiri. Kemudian yang kedua ada cek data, data preparation, yang kemudian pemilihan data dijadikan pre-processing data,
nanti kemudian akan dilakukan pembuatan TF-IDF, terus hilang biasnya untuk diratakan menggunakan smooth, kemudian menggunakan FBS, evaluasi, deployment, dan nanti bisa langsung dicoba nanti di demo seperti itu. Nah, setelah ini saya akan langsung tunjukkan codingannya untuk Knife Bayes-nya dan untuk deployment-nya agar saya bisa menjelaskan lebih rinci dan lebih gampang lagi seperti itu. Di sini sudah bisa dilihat sendiri di mana pada bagian eh, untuk di codingannya ini adalah codingan untuk modeling dan evaluasi. Jadi modeling eh, ini tuh codingan untuk analisisnya, analisis sentimennya sendiri. Nah, yang pertama-tama kita itu melakukan import semua library yang dibutuhkan untuk pengolahan teksnya, machine learning dan evaluasi model. Yang kemudian nanti kita akan juga untuk melakukan pembacaan komentar YouTube yang dibaca dari file CSV-nya. Bisa lihat yang sini yang dinamakan data atau dataset CSV seperti itu. Nah, kemudian di sini itu kita melakukan apakah ada missing value atau enggak, atau teks yang kosong. Nah, jadi karena datasetnya ini bentuknya itu teks atau CSV, ya missing item atau missing kolom per kolomnya itu yang seperti pada nanti di eh, clean teksnya, clean comment, non sentimen, dan yang berada pada labelnya itu, file CSV-nya itu tidak menyebabkan error, yang dimana dilakukan dengan cara di bagian sini, missing percent dev is to min kali 100 untuk mengecek apakah ada dataset yang hilang atau tidak, atau yang kosong seperti itu. Nah, sehingga tidak menyebabkan error saat dijalankan nanti programnya. Nah, kemudian melakukan text cleaning. Oh. Nah, di mana text cleaning ini, nah, ini. Nah, di mana text cleaning ini itu dilakukan untuk eh, hanya mengambil komentarnya saja. Jadi pada YouTube itu kan saat diambil komentarnya itu kan bukan hanya komentar aslinya saja ya, apabila kita menggunakan scraping datanya tidak mengambil secara manual satu persatu, cuma langsung dimasukkan linknya ke dalam web ke pihak ketiga yang kemudian nanti harus memasukkan teks apa file CSV-nya. Nah, di sini yang pertama kali dihilangkan itu tuh, atau yang pertama kali dilakukan tuh pasti melakukan stop words dulu yang dimana dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian semua hurufnya itu akan diganti ke lowercase, ke huruf kecil yang benar saat di sini yaitu text lower biar lebih memudahkan aja untuk dilakukan. Nah, yang kedua itu menghapus yang berhubungan dengan link, jadi seperti URL, hashtag, seperti HTTPS dan semacamnya itu akan dihilangkan. Nah, kemudian karakter-karakter khusus yang dari YouTube-nya, kalau di sini tuh dia menggunakannya yang dihapus itu tuh adalah ini eh, bintang tanda tanya itu akan dihapus juga. Nah, kemudian selain itu yang akan dihapus lagi itu adalah karakter berulang. Contohnya itu misalkan apa ini gitu. Apanya A-nya dua dan itu hanya akan diambil satu saja. Jadi hanya tersisa apa seperti itu. Sehingga tidak ada pengulangan kata-kata lagi. Nah, kemudian tanda baca dan angka. Jadi angka-angkanya akan dihapus dan tanda baca seperti koma, petik, titik itu akan dihapus juga. Nah, kemudian akan menormalisasikan spasinya. Spasinya itu akan dinormalkan. Jadi yang spasinya berlebihan itu hanya akan jadi one space saja.
Nah, kemudian di sini ada hapus stopword-nya, tetapi akan tetap mempertahankan kata-kata pentingnya. Jadi, misalkan kata-kata negatif penting, yang penting seperti bukan, jangan, tidak, belum, dan kemudian yang bagus-bagus seperti bagus, baik, hebat itu tetap ada di bagian teks cleaningnya, sehingga tidak ikut dihapus total. Nah, kemudian dari teks cleaning, bentar, langsung turun. Nah, di sini yaitu untuk mengecek adanya duplikasi atau tidak, atau eh, adanya perulangan atau tidak dalam yang menghasilkan hasilnya yaitu tuh sama atau berbeda seperti itu. Sehingga nanti kolom-kolom atau baris-baris yang sama itu akan dihapus hanya menyisakan satu baris saja. Nah, kemudian lanjut ke TF-IDF-nya, di mana TF-IDF ini yaitu mengubah angka menggunakan TF-IDF. Nah, kita itu menggunakan unigram dan bigram agar modelnya itu menangkap konteks katanya seperti itu. Di mana jadi nanti tahu apa yang akan dirubah sehingga nanti akan mempergampang untuk melakukan eh training data nanti. Kemudian akan hasil dari TF-IDF-nya itu akan dilakukan split data seperti langkah-langkah pada di sini yaitu jadi nanti dia dites lagi, ditrain lagi, dites lagi, dan menghasilkan tes splitnya itu. Yang dimana tes splitnya itu dia diambil dari TF-IDF yang dimana sudah dilakukan di atasnya. Nah, nanti dari hasilnya split data akan di print jumlah datanya berapa, jumlah data latenya ada berapa, dan jumlah data tesnya itu berapa. Nah, kemudian di sini hasil dari trainingnya itu kan akan menghasilkan eh, bar chart yang dimana nanti isinya itu tuh negatif, positif, dan netral. Nah, karena masih adanya bias atau tidak keseimbangan, kita menggunakan SMOD agar nanti hasilnya itu tuh tidak terlalu bias ke netral. Jadi nanti hasilnya itu lebih seimbang dan lebih balance untuk digunakan saat kita melakukan hasil akhirnya untuk evaluasinya. Nah, kemudian setelah TF-IDF, kita melakukan training menggunakan knife base. Nah, training menggunakan knife base ini itu bertujuan agar nanti bisa melihat hasil prediksinya atau nanti yang akan menghasilkan akurasinya itu berapa saat melakukan pengecekan terakhir di evaluasi nanti. Sehingga knife base-nya tersebut ini itu akan menjadi kunci utamanya dari model ini yang nanti akan membuat jalan dari proyek ini seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan model training dengan knife base, kemudian kita melakukan evaluasi. Nah, di mana evaluasi ini itu tuh hasil dari data tesnya itu akan modelnya itu akan diuji menggunakan data tesnya yang sudah dilakukan tadi, kemudian akan dihitung hasil akhirnya tuh dengan ini classification report yang di mana nanti bisa dilihat weight testnya itu berapa, weight rate-nya berapa, dan itu nanti kan muncul di bar chart-nya seperti itu. Nah, kemudian karena kemarin itu sudah diberitahu oleh Pak Anita, jadi ada satu fitur tambahan yaitu hitung kata terbanyak. Nah, di sini kami perlu kamus dulu pakai leksikon, di mana jadi nanti kamu itu bisa saat melakukan
eh, jalan sistemnya di Streamlit, kita tahu bagian mana atau kata-kata apa yang dari kalimat yang diketikkan oleh user masuk ke leksikon bagian mana seperti itu. Nah, di sini itu sudah dibuat yaitu ada dua positif leksikon dan negatif leksikon. Ada positif leksikon ada bagus, baik, mantap, setuju, bermanfaat dan lain-lain. Dan negatif ada racun, korupsi, korup, gagal dan semacamnya. Nah, dari hitung kata terbanyak ini tuh dilakukan untuk mencari tahu dari dataset yang dipakai itu ada berapa banyak masing-masing kata yang muncul dari seluruh jumlah dataset seperti itu. Misal kayak racun itu muncul sebanyak 30-40 kali. Bagus muncul sebanyak 50 kali seperti itu. Nah, di sini itu menggunakan sentiment word count atau variabelnya yang dimana dari sentimen relabel salah satu nama kolomnya yang berada pada CSV-nya dan clean comment juga. Nah, jadi di sini dicari untuk setiap teks dan setiap kata di bagian hasil teks splitnya atau bagian splitnya dan ada kata yang berada pada kamus leksikonnya, itu dia akan dikembalikan lagi untuk menghitung kata-katanya. Nah, kemudian nanti akan di print hasilnya yang positif itu pada bagian positif, jadi yang bagian positif di positif leksikon, dan kemudian di bagian negatif akan juga di bagian negatifnya. Nah, di mana seharusnya itu nanti dari eh, dari sini itu nanti akan dimasukkan ke kamus leksikonnya dan saat ada inputan baru dari user, otomatis kamus dari leksikonnya itu atau counter angkanya akan dinaikkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penyimpanan model, vectorizer, dan label encoder. Nah, semua hasil modelingnya di sini itu akan langsung disimpan, otomatis disimpan di model PKL, dan kemudian hasil vektornya juga sama disimpan di model vectorizer.pkl, dan label encodernya juga sama di label encoder.pkl. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk permodelingnya itu seperti itu untuk trainingnya. Jadi menggunakan TF-IDF untuk sebagai bentukan sentimennya, kemudian di split data, kemudian di modeling menggunakan Naive Bayes seperti itu. Dan nanti dari hasilnya Naive Bayes itu akan dimunculkan evaluasinya untuk melihat hasil akhirnya seperti itu. Sekarang akan saya lanjutkan ke bagian eh Streamlit-nya. Sekarang ini adalah codingan untuk Streamlit-nya atau untuk modelingnya. Untuk modeling, untuk tampilan Streamlit-nya atau UI-nya seperti itu. Nah, jadi yang pertama-tama itu yang pasti mengatur konfigurasi halaman Streamlit seperti judul, icon, dan layout-nya. Nah, yang kemudian menggunakan session state itu untuk menyimpan status model dari Indobird agar bisa di-load-nya itu secara mudah atau tidak membebani seperti itu. Nah, kemudian model Naive Bayes yang sudah dilatih atau di-train sebelum-sebelumnya yang itu akan di-load dari file pickle-nya atau dari file PKL-nya. Karena tadi kan di sebelumnya kan sudah ditunjukkan bahwa hasil modeling vectorizer dan label encodernya itu disimpan di akhir setelah training dan modeling. Nah, maka dari itu di sini langsung memanggil file yang sudah disimpan ke dalam codingan untuk knife base modelnya dan komponennya seperti itu. Nah, kami juga menggunakan SD cache resource agar modelnya itu hanya di-load sekali dan tidak berulang setiap kali di-refresh. Eh, eh. Nah, nah, jadi untuk model yang menggunakan Indobert atau deep learning itu menggunakan lazy loading. Jadi model ini tuh
bukan jadi seperti ini. User saat membuka Streamlit-nya atau webnya pertama kali, itu otomatis yang langsung dipakai itu adalah modeling menggunakan Naive Bayes. Nah, tapi karena Indoper itu menggunakan modelnya yang deep learning, jadi saat di load user itu tidak akan langsung buka Indopernya. Jadi user harus memilih terlebih dahulu menggunakan model yang mana saat ingin memilih Indobird. Jadi aplikasinya saat pertama kali dibuka atau webnya itu tidak terlalu berat atau tidak menunggu terlalu lama seperti itu. Sehingga nanti saat menggunakan model Indobird itu hanya bisa dilakukan melalui pilihan saja seperti itu. Nah, nah di sini. Nah, kemudian sistemnya ini tuh juga punya fallback. Jadi jika Phantom-nya itu nggak ada, maka menggunakan modeling yang pre-trained dari Indobird dari Hugging Face-nya itu. Nah, kemudian di bagian sini itu ada yang pertama ada untuk analisis kata sentimen lagi itu sesuai leksikon atau kamus kata sentimennya nanti akan digunakan untuk word counter. Dan ini sama persis seperti yang ada di codingan untuk modeling analisis sentimen, tidak ada bedanya. Nah, kemudian di sini juga ada pre-processing juga yang sama seperti di data training, seperti yang sama seperti di data training, sama seperti yang ada di codingan analisis sentimen. Nah, jadi di sini itu bisa dilihat sendiri langkah-langkahnya sama ya. Yang pasti akan download stop dulu juga belum ada. Kemudian nanti habis itu dia akan melakukan cleaning pada komentar YouTube. Yang pertama pasti akan mengubah huruf kecil, kemudian hapus URL, kemudian setelah itu tuh menghapus karakter khusus, kan hapus karakter berulang, hapus angka dan tanda baca, normalisasi, terus habis itu tidak menghapus kata-kata negasi atau kata-kata positif yang penting. Nah, kemudian setelah itu, setelah melakukan text cleaning, dia akan mencari kata-kata sentimen yang berada dalam teksnya, seperti itu. Yang ada berada pada teks usernya yang dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian sini sudah masuk ke dalam UI-nya. Nah, di sini ini sebenarnya simple ya, karena masih hanya untuk title di awal-awal dan eh markdown-nya itu apa namanya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa user nanti saat menggunakan Streamlit-nya itu ada pilihan drop down untuk modeling yang mau digunakan saat menganalisis komentar yang diinputkan. Jadi ingin menggunakan Naive Bayes atau Indobird seperti itu. Nah, jadi nanti saat memilih Indobird, itu otomatis Indobird akan langsung ganti dan modelnya akan langsung menggunakan Indobird. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat juga, ini yaitu eh, langkah-langkah atau step-nya digunakan untuk menyusun hasil analisis. Yang pertama ada dari jika analisis result, clean text, cleaning step, probabilitas, original text, model use, dari Indobird model type.
Nah, ini juga ada pemilihan emoji yang nanti digunakan saat keluar hasil analisisnya. Nah, ini untuk tab analisisnya. Ini bisa dilihat sini bahwa di sini itu ada bagian nama analis sentimen, kemudian tampilan model untuk menampilkan model yang dipilih, yaitu nanti ada TF-IDF dan Indobird. Nah, kemudian ada tombol analisisnya yang di mana nanti usernya itu akan memencet analyze nanti atau enter nanti akan muncul hasil analisisnya. Nah, di sini ada bagian knife bias-nya. Jadi, kalau misalkan memilih knife bias pada modelnya, maka teksnya yang dimasukkan itu akan dibersihkan dan kemudian diubah menjadi TF-IDF vektor yang kemudian akan diprediksi menggunakan knife bias-nya tersebut. Nanti akan langsung munculkan emoji juga dan eh, tulisan ini termasuk bagian apa seperti itu. Nah, kemudian oh nanti yang akan disimpan ke session state yang bisa dilihat nanti di bagian paling bawah sendiri untuk labelingnya, confidence-nya dan prediksinya itu apa seperti itu. Nah, jika memilih Indobird atau modelingnya itu Indobird, maka modelnya itu akan di-load terlebih dahulu. Nah, lalu teksnya itu akan diproses dari pipeline-nya Hugging Face untuk mendapatkan label dan skor confidence-nya itu berapa. Jadi tidak seperti Knife Base yang dia tuh sudah menggunakan ada file PI-nya sendiri, tapi untuk Indobird dia akan langsung upload dari load dari Hugging Face-nya. Nah, di sini ada codingan untuk menampilkan hasil. Nah, jadi codingan hasil prediksinya itu akan ditampilkan dengan emoji yang ada di atas tadi yang muncul banyak-banyak, warna, dan confidence score-nya. Nah, jika itu naik bias, itu juga ditampilkan probabilitas setiap kelasnya seperti itu. Nah, ini ada layout untuk hasilnya. Nah, kemudian tuh nanti di tab selanjutnya, di tab kedua di sampingnya analisis sentimen, itu ada tab reprocessing. Di mana tab ini tuh menunjukkan detail preprocessing yang kita lakukan atau visualisasi secara gampang biar nanti itu user bisa melihat yang perlu dilakukan agar dari awal komentar masuk di tab komentar, di kolom komentar, sehingga nanti muncul hasil dan confidence score-nya itu seperti apa. Nah, jadi nanti ada dua pilihan. Jika saat masuk pertama kali dan belum ada komentar yang masuk, maka nanti akan ada tulisan lakukan analisis dulu di tab analisis. Tapi nanti saat eh, sudah masuk, nah, nanti itu prosesnya untuk knife base dan TF-IDF itu akan dilakukan text cleaning seperti yang berada di atas-atas. Jadi nanti teks aslinya habis itu nanti bakal di markdown dan diubah jadi teks bersih, kemudian akan dimunculkan detailnya langkah cleaningnya. Nah, di sini untuk knife base sendiri itu juga ditampilkan bentuk vektorisasi dari TF-IDF-nya sendiri itu. Nah, teks yang sudah hasil cleaning yang sudah bersih tadi akan diubah menjadi vektor angka TF-IDF yang sudah sering muncul kata dalam dokumen tersebut dan berapa unit kata yang ada seperti itu. Nah, nanti di sini juga ada di untuk model prediksinya di mana nanti akan dari hasil knife base-nya itu akan menghitung probabilitas setiap kelas sentimennya. Jadi nanti untuk hasil probabilitasnya nanti saya tunjukkan aja di
Streamlit-nya saat melakukan demonya seperti itu. Nah, nah, bagian label decoding, prediksi modelnya itu yang dari angka itu akan diubah lagi menjadi label teks. Nah, di mana nanti saat melakukan prediksi akan langsung diberikan label, yaitu masuk teks yang sudah dibersihkan dari awal tadi akan dimasukkan ke negatif, netral, atau positif seperti itu. Nah, kalau yang untuk Indobird sendiri, saya sudah aja belum begitu terlalu paham untuk yang Indobird. Setahu saya sih, jadi nanti tokenisasi dulu dari Indobirdnya menggunakan word-based tokenisasi, kemudian teksnya itu akan dipecah menjadi sub-sub kata, yang setiap sub kata itu akan menghasilkan hasil ID numerik yang unik seperti itu. Nah, kemudian dilakukan encoding, ini hanya seperti sebagai contohnya aja, kemudian di mana nanti akan dilakukan klasifikasi seperti itu. Nah, di tab ketiga itu ada tab untuk word counternya atau hitung katanya. Nah, word counternya ini yang pertama tuh akan mengambil dari kata-kata positif di kamus leksikon, yang kemudian untuk negatif akan diambil juga dari kamus leksikon yang negatif. Nah, jadi nanti saat user melakukan input di kolom inputnya, maka dia akan menganalisis hasil teksnya dan kemudian dia akan mencari kata-kata positif dan negatif dalam inputan tersebut yang berada pada kamus positif dan negatif leksikonnya. Nah, di mana saat kata-kata positifnya itu ditemukan, dia akan dimasukkan ke bagian kata-kata positif dan di mana nanti dia akan mengupdate kata positifnya itu ada berapa di situ dan kata negatifnya ada berapa. Total kata positifnya dan total temuan hasil negatifnya seperti itu. Ini untuk footernya saja. Nah, kemudian itu penjelasan dari coding semampu saya yang bisa saya lakukan. Nah, kemudian saya akan lanjut ke bagian Streamlit-nya langsung saja untuk menunjukkan demonya. Nah, jadi bisa dilihat sini dari demo Streamlit-nya. Jadi saat masuk itu ada dua modeling yang akan dilakukan. Nah, yaitu Knife Bayes atau TF-IDF atau Indobird. Knife Bayes TF-IDF dan Indobird. Jadi ada dua pilihannya. Ini menggunakan yang Knife Bayes saja. Nah, kemudian di sini ada tab analisis sentimen. Menggunakan model yang aktifnya ini NavBayes dan TF-IDF. Sekarang user bisa melakukan input secara langsung. Jadi seperti ini, eh, program ini bagus sekali ya, keren dah Indonesia. Nah, kemudian analisis klik analisis sentimen, di mana akan diproses dan akan menunjukkan hasil dari analisisnya, yaitu positif, dan kemudian akan menunjukkan hasil probabilitas per kelasnya. Nah, kemudian misalkan saya masukkan, wah, program apa ini? Program kok racuni anak sentimen. Nah, kan di hasil analisisnya tuh yaitu negatif dengan probabilitas dari per kelasnya. Seperti itu. Nah, di sini saat mencet tab preprocessing akan ditunjukkan cara-caranya melakukan text cleaningnya. Jadi, di sini ada detailnya juga untuk langkah cleaning-cleaningnya. Jadi teksasnya buah program apa nih program komunitas dunia anak-anak yang muncul hasil akhirnya teks bersihnya seperti ini. Di mana bisa dilihat langsung di sini kalau yang semuanya jadi lowercase dulu karena tidak ada URL bukan link jadi dihapus itu tidak ada berubah, karakter khusus juga tidak ada. Nah, kata pulangannya diubah, kemudian hapus angka dan tanda baca seperti komatik dihapus dan kemudian spasinya dibenarkan. Nah, terus stop word-nya itu juga dihilangkan seperti apa, eh, tetap, apa.
tapi dan semacam-macam itu dihapus. Nah, kemudian vektorisasi TF-IDF, di mana nanti dia akan diubah dalam bentuk angka vektor, yang kemudian nanti dia dimasukkan untuk menentukan prediksi nav Bayes-nya, yang dihitung setiap probabilitas setiap kelas kata sentimennya. Nah, pada bagian decodingnya, hasil dari TF-IDF-nya itu akan diubah menjadi teks lagi, yang kemudian itu akan diberikan label negatif atau positif seperti itu. Nah, kemudian masuk ke bagian word counternya. Nah, jadi nanti dari sini ada kata-kata positif leksikon dan negatifnya, atau kamus katanya seperti itu. Nah, kata sentimen yang kita lakukan tadi itu nanti akan dimasukkan ke bagian sini, kata positif dan kata negatif yang dimasukkan, sehingga nanti dia akan memunculkan kata positifnya atau kata negatifnya seperti itu. Nah, dari yang saya tunjukkan, yang pertama-tama tuh kenapa sih kita memilihnya itu eh knife base dan apa lebih daripada Indobertnya saat masuk pertama kali. Jadi seperti ini. Dari hasil yang kami lakukan, knife base itu menghasilkan prediksi yang lebih bagus daripada Indobertnya sendiri. Knife base menghasilkan eh analis apa menghasilkan hasil akurasinya itu 87% dari 3.000 data MBK-nya tersebut. Jadi eh dari dari sini itu bisa dilihat bahwa hasil akurasinya, error precision itu memang lebih bagus di apa di modeling untuk TF-IDF-nya. Nah, tetapi dari semua ini tuh masih ada yang bisa dikembangkan untuk proyek kami ini sebenarnya. Dan ini akan dilakukan untuk ke depan-depannya seperti itu. Nah, 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 bentar. Nah, di bagian, ini bisa dilihat juga di sini ada mungkin kalau misalkan dari penjelasan saya yang kurang kurang jelas, ini tuh untuk saya jelaskan di sini saja deh. Ini untuk yang bagian tadi ya, bagian yang misalkan ada penjelasan dari saya yang kurang jelas saat menjelaskan di codingnya langsung, mungkin bisa langsung jelas di sini bisa dilihat juga dari penjelasan datanya. Nah, ini untuk pemeriksaan missing value-nya, bisa dilihat ada beberapa missing value, dan kemudian ini dari prosesnya, yang pertama penanganan missing value dulu. Terus kemudian text cleaning untuk mengubah ke lowercase, case atau case folding, kemudian perubahan URL, kemudian penghapusan karakter khusus, terus penghapusan karakter yang berulang terlalu banyak, kemudian penghapusan angka dan tanda baca, normalisasi spasi, dan penghapusan stop word dengan whitelist. Nah, kemudian di sini juga ada untuk analis dan distribusikan sentimennya, kode untuk analis dan distribusi sentimen. Nah, ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi atau visualisasinya bisa dilihat di sini, yaitu distribusi sentimennya tuh ada paling banyak itu negatif, kemudian positif dan netral dari semuanya. Nah, dari semua ini itu dilakukan untuk terus bisa melanjutkan deteksi outlier di mana ini tuh dilakukan untuk kayak batasnya seperti itu untuk fitur ini. Kemudian dia melakukan standarisasi. Nah, di sini juga disebutkan untuk comment count-nya itu ada berapa, reply count-nya juga ada berapa, kemudian vote count-nya. Nah, dari hasil histogramnya itu menunjukkan bahwa perubahan distribusinya itu jelas pada setiap fitur setelah standarisasi. Nah, proses standarisasi ini tuh penting untuk memastikan model machine learning tidak bias terhadap fitur dengan nilai yang lebih besar yaitu tadi negatifnya seperti itu. Nah, kemudian cek untuk ada data duplikat atau tidak. Dan ini modeling menggunakan TF-IDF-nya. Proses menggunakan TF-IDF, vektorisasi, kemudian decoding dan semacamnya. Ini untuk encodingnya yaitu merubah
teks menjadi angka, kemudian melakukan split data, dan ini hasil split datanya. Jumlah data latih training dan jumlah data tesnya. Nah, kemudian melakukan SMOT karena ada imbalance data, terus habis itu baru menggunakan knife Bayes untuk klasifikasi atau pelabelannya. Nah, kemudian hasil evaluasinya. Dan ini hasil akurasi akhir untuk knife Bayes dan TF-ITF. Dengan akurasinya yaitu 88% untuk F1 score-nya. Atau ini untuk 87% akurasinya. Nah, kemudian ini untuk deployment-nya, ini struktur arsitekturnya. Jadi FPY itu untuk pertama aplikasi Streamlit-nya, analis sentimen tuh script training data analysis, requirement tuh kayak data dependencies-nya, terus data ada dataset reliable-nya, dataset komentar YouTube, terus kemudian itu ada model atau model PKL-nya atau model yang dimasukkan dari yang sudah dilatih seperti itu. Nah, ini untuk konfigurasi aplikasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di codingannya. Dan kemudian ini yang penting itu sebenarnya adalah, nah, di bagian ini. Jadi sebenarnya eh, yang harus kami lakukan agar mengembangkan proyek ini lebih bagus itu yang pertama itu ada perluasan dataset. Karena dataset kami itu sekitar 3.300 dari yang kami lakukan sebaik mungkin untuk mengumpulkan datasetnya. Di mana sebenarnya dataset ini tuh masih kurang banyak untuk menyeimbangkan hasil dataset normalisasinya. Nah, yang kedua itu ada perbaikan pelabelan agar tidak terjadinya bias di salah satu hasil labelan positif, negatif, atau netral. Dan kemudian ada algoritma lain yang lebih baik daripada knife, yang menghasilkan akurasi lebih baik daripada knife Bayes. Salah satunya di sini itu adalah menggunakan random forest di mana bisa mencapai akurasi 92% seperti itu. Tapi kami di sini masih menggunakan knife Bayes. Ini hanya untuk saran untuk kedepannya saja seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi hasil proyek kami. Mungkin apabila saya menjelaskannya kurang jelas atau buruk, mohon dimaafkan, atau ada yang belum paham, mohon dimaafkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.